Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kelas 6A, 6B, 6C, ya, yang berada di rumah, saya doakan semoga tetap dalam kondisi sehat semua, ya, tetap semangat untuk terus belajar ya. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Pada pertemuan sebelumnya Ustaz sudah membahas kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan hari ini tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Baik, kita mulai saja. Mari sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Nah, ini yang kita akan pelajari ya, kisah kelahiran Nabi Yahya alaihissalam serta keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Baik. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Kehadiran Nabi Yahya alaihissalam membuat senang Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya. Kenapa senang? Karena Nabi Yahya dan istrinya ini baru mempunyai anak ketika usianya sudah sepuh, sudah 90 tahun. Ya. Kemarin sudah saya ceritakan di pertemuan sebelumnya tentang Nabi Zakaria ya. Kelak Nabi Yahya menjadi pengganti dan pewaris Nabi Zakaria alaihissalam dan juga melanjutkan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memberi kabar gembira akan anugerah yang diterima oleh Nabi Zakaria, yaitu lahirnya seorang putra yang kelak mewarisi beliau. Tidak hanya dalam masalah harta, namun juga akan mewarisi ilmu dan kenabian Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria mempunyai anak namanya Nabi Yahya alaihissalam ya, yang akan mewarisi dakwah daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Tahukah kamu bagaimana kabar yang diberikan Allah kepada Nabi Zakaria mengenai Nabi Yahya alaihissalam? Kabar gembira mengenai Nabi Yahya alaihissalam adalah sebagai seorang anak istimewa yang akan Nabi Zakaria dapatkan, yang sebelumnya belum pernah diciptakan orang yang serupa dengan dia. Jadi namanya pun langsung Yahya ya, dari malaikat Jibril ya. Sejak kecil Nabi Yahya alaihissalam sangat teguh dan kuat dalam memegang hukum Allah. Di samping itu Nabi Yahya juga sangat penyabar. Pada suatu ketika ada seorang raja yang datang ke tempat kediaman Nabi Yahya alaihissalam, ingin menanyakan suatu perkara ya. Kalau nggak salah namanya rajanya Raja Herodus ya. Yaitu perkara yang tidak boleh dijalani oleh syariah pada waktu itu ya. Perkara yang dilarang oleh agama ya. Banyak orang-orang yang condong dengan keputusan Nabi Yahya. Dengan gigih dan sabar Nabi Yahya alaihissalam tetap menjalankan tugasnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya juga merupakan seorang yang ramah terhadap siapapun, baik kepada teman sebayanya, teman yang lebih tua dan bahkan teman yang lebih kecil dari umurnya. Jadi Nabi Yahya ini keimanannya kepada Allah sangat kuat ya. Bahkan ya ada Raja Herodus yang bertanya suatu perkara ya tentang syariat, ya kalau kata syariat nggak boleh, ya udah nggak boleh, ya. Dan termasuk orang yang penyabar, juga penyayang terhadap yang sebayanya, yang lebih tua maupun yang lebih kecil umurnya. Keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam tidak pernah menyombongkan diri, tekun berbakti kepada Allah dan patuh kepada orang tua. Setelah Nabi Yahya alaihissalam usianya sudah mencapai dewasa, diangkatlah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Hai Yahya, ambillah Taurat itu kemudian sampaikan kepada orang-orang Bani Israel ya.
yang sudah menyimpang dari ajaranku yang ada pada kitab Taurat itu. Ya. Jadi masih mengajarkan Taurat karena masih keturunan Nabi Daud alaihissalam. Demikianlah isi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang soleh. Ya. Jadi Nabi Yahya ini terkenal orang yang sangat tekun, taat kepada Allah, kemudian patuh kepada orang tuanya. Ya. Nabi Zakaria alaihissalam, ya, orang tuanya. Kemudian keteladanan yang lain dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita memiliki keteladanan seperti Nabi Yahya. Keteladanan tersebut seperti hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswa SD Nazir, kita harus patuh dan taat, hormat kepada orang tua, kepada guru, dan sesama anggota keluarga. Ya. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi Nabi Zakaria ini sangat senang karena anaknya biasa solehnya, tekun beribadah kepada Allah, juga patuh kepada orang tua, pada gurunya, bahkan sama anggota keluarganya. Ya. Ini yang perlu kita teladani dari kisah Nabi Yahya alaihissalam. Baik, selanjutnya kesimpulannya yang dapat kita tarik kesimpulan pada pertemuan ini adalah Nabi Yahya adalah seorang anak yang akan menjadi nabi, ya, seorang anak yang Nabi Zakaria dapatkan, seorang anak yang istimewa, belum pernah ada dan menyamai sebelumnya. Sejak kecil Nabi Yahya sudah diberi keistimewaan Allah, yaitu beliau sangat teguh dan kuat dalam memegang hukum Allah, penyabar, ramah, tekun beribadah dan patuh kepada orang tuanya. Nabi Yahya diutus untuk kaum Bani Israel. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Ya. Karena dalam sejarah Nabi Yahya alaihissalam ini berhadapan dengan raja yang sangat kejam. Ya. Bertanya hukum kepada Nabi Yahya alaihissalam, ya, yaitu Raja Herodus ingin menikahi putrinya, putri tirinya, tapi Nabi Yahya tidak memperbolehkan bahwa itu tidak boleh. Akhirnya Nabi Yahya dihukum, dipenjara oleh Raja Herodus, ya, sehingga Raja Herodus bisa menikah dengan anak tirinya. Ya. Kemudian akhirnya Raja Herodus, ya, memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Jadi seperti itu kisah Nabi Yahya alaihissalam. Pada intinya kita teladani sikap penyabarnya, sikap taatnya kepada Allah, hormatnya kepada orang tua, ya. Ya, ini perlu kita teladani, ya. Baik, selanjutnya mungkin sebelum itu saya akan berikan soal, ya. Baik, soalnya atau tugasnya silakan dibuka buku paketnya, kerjakan bagian 1 dan bagian 2, ya. PG dan esainya, ya, halaman 109 dan 110, ya. Kirim jawaban via WA Ustaz Sujain, ya. Tolong kalau sudah lihat videonya dan sudah dikerjakan, silakan dipoto, kirim via WA Ustaz Sujain, ya. Jangan lupa kasih nama, ya. Ya. Dimohon untuk secepatnya dikumpulkan, ya, agar tugasnya tidak bertumpuk. Insya Allah soalnya juga cukup mudah dan bisa dijawab langsung. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, ya, tetap optimis, ya, dan jaga senantiasa selalu jaga kesehatan, ya, karena kesehatan itu sangat mahal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.